Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih di dalam memahami, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, dan ini merupakan akhir-akhir ayat daripada surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 78, wa daraba lana mathalan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah permisalan. Wa nasiya khalqah, dan mana wa nasiya dan lupa, khalqahu wa nasiya khalqahu, dan manusia itu lupa akan penciptaannya. Ay wa tarakal insanu dzikra bad'i khalqihi minal mani, yang mana manusia itu lupa atau meninggalkan mengingat awal daripada kejadian dia daripada air mani yang hina, sehingga karena dia lupa hakikat dirinya, maka dia menyombongkan diri di permukaan bumi, dan dia angkuh, sombong, dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang tidak patuh kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka dia orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa asal kejadiannya. Qala, dia pun berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang hancur ini, wahia ramim, dan dianya tulang belulang itu dalam keadaan sudah menjadi hancur. Kalau manusia dikubur sudah 50 tahun, 100 tahun di dalam kubur,
maka tulang belulangnya itu akan hancur, ya kan? Hancur. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka memungkiri mengenai hari pembangkitan. Tidak mungkin manusia yang sudah hancur, tulang belulangnya pun hancur, akan hidup kembali. Ini sesuatu yang mustahil. Dan mereka mengolok-olok itu dan membawa tulang belulang yang hancur ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengejek dan mengatakan, siapakah yang bisa menghidupkan ataupun menciptakan kembali tulang belulang yang sudah hancur ini. Nah, ini kesombongan manusia. Kenapa? Disebabkan ujar Allah karena dia lupa akan asal kejadiannya. Kenapa manusia tidak taat kepada Allah, hidupnya tidak mau diatur oleh Allah, diatur oleh agama? Karena manusia itu lupa akan 3 perkara. Apabila dia ingat selalu 3 perkara ini, maka dia akan senantiasa taat, patuh, manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang 3 itu? Yang pertama, dia selalu ingat berasal dari mana. Jadi kita selalu mengingat dari mana kita, asal kejadian kita. Kemudian yang kedua, kemana kita akan pergi. Dari mana kita, kemana kita akan pergi. Kemudian di dunia ini, apa maksud kita dihantar ke alam dunia ini. Bila orang itu selalu mengingat 3 perkara ini, maka dia akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah lupa dengan 3 perkara ini, maka dia pun lupa akan Allah, lupa akan maksud hidupnya di dunia ini, sehingga dia akan hidup seperti mana binatang-binatang yang hidup di permukaan bumi, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya hanya untuk makan, untuk minum, untuk kawin, untuk membangun rumah, maka itu sama dengan kehidupan binatang ternak. Apabila hidupnya lagi untuk makan dan minum dan mengenyangkan perutnya, sehingga mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, maka dia kehidupannya seperti binatang buas, tanpa ingat dari mana dia dijadikan, kemana dia akan pergi, dan apa maksud dia dihantar ke alam dunia ini. Nah, bila ingat kita dari mana asal kejadian tadi? Nah, daripada air mani yang hina. Nah, sudah kita sebutkan kemarin, air mani yang hina, kemudian dijadikan Allah segumpal darah, segumpal daging, dibentuk oleh Allah. Walladzi yusawwirukum fil arham, dialah yang membentuk tubuh kalian fil arham, di dalam perut ibu kalian 9 bulan 9 hari. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami jadikan kepada kalian 2 mata yang indah, wa lisanan wa syafatain, lisan dan 2 bibir yang indah, 2 telinga yang indah, 2 tangan dan jari yang indah, 2 kaki dan jari jemari yang indah. Ya Allah, kami itu yang memberikan, membentuk itu. Kemudian kami berikan penglihatan, kami berikan lagi pendengaran, kami berikan lisan kalian bisa berbicara. Nah, itu asal kejadian kita. Lalu setelah itu manusia tadi lupa siapa yang menjadikan dia. Betapa jahilnya, betapa sombongnya, betapa zalimnya itu manusia. Kemudian dia lupa lagi kemana dia akan pergi. Amunnya kita ingat terus, kita ini pacang kemana? Kayak apa jalannya rumah kita pacang dimasukkan orang ke kuburan. Coba lihat orang menggali kubur, ada luasnya kayak masjid ini ada? Beda. Padahal pun buahnya orang tabu kubur. Iyalah, umumnya luas jadinya bila aku mati luasnya kena menabuk. Beda sama aja kalau tabukannya ya. Orang sugih ke orang miskin kah, pegawai kah, ada pegawai kah, camat kah, bupati kah, sama ya. Kalau lubangnya pada kali itu aja muat Allah aja. Nah,
Allahu Akbar. Apalagi amunnya nang di daerah Pahiliran, misalnya daerah negara sana, ya lah sudah nang mati dah orangnya, dilamas kotlong, ya lah dia dibuat ke dalam dunia. Nah, ibarat mati sore, orang tuh mati sore lah, artinya belum lagi mati juren ke kulit. Ibaratnya hidup pulang lamas di dalam situ. Nah, itulah kita tuh hakikat kehidupan kita. Ingat kita itu, siapa yang mengawali kita di kubur, itu kita nanti dibangkitkan di alam mahsyar, kemudian ditimbang amal. Nah, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Bila kita tuh sering mengingat itu, kemana kita akan pergi, maka kita akan mudah taat kepada Allah. Dan yang ketiga, apa maksud kita, apa maksud tujuan hidup kita di dunia ini. Kita nih ada yang dijadikan oleh Allah pegawai, ada yang dijadikan oleh Allah petani, ada yang dijadikan oleh Allah pedagang, ada yang dijadikan oleh Allah santri, ada yang dijadikan oleh Allah ustaz. Nah seperti itu Allah menjadikan, tetapi maksud tujuan hidup kita ini apa? Nah ini harus dipahami. Bila orang itu ingat bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di permukaan bumi, supaya dia selalu taat kepada Allah dimanapun dia berada, maka dia akan mudah untuk taat kepada Allah SWT. Ini kenapa kelompok kepada Allah? Ya kada ingat. Makanya ayatnya itu wadzakir, ingatakan. Nah, bukan ceramahi, ingatakan ya. Wadzakir, innama anta wadzakir, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berarti ilmunya sudah tahu. Ilmunya apabila yang di alam arwah itu ilmunya, berarti Anda sudah mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Siapa ujar Allah, engkau ini bila hidup di dunia menyembah aku, mengagungkan aku, mematuhi aku, ujar setiap jiwa ini siap. Lalu ditaruhlah di rahim, kemudian dikeluarkanlah ke alam dunia. Nah, wadzakir, innama anta wadzakir. Maka berilah peringatan, ingatakan ulang yang di alam arwah itu. Hanya saja engkau wahai Muhammad seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bin musaitir, engkau tidak bisa memaksa. Amun orang itu kada umpat, amun orang itu kada idui-idui, amun orang itu kada hendak, bahkan kada mau mendengar. Lasta alaihim bin musaitir, engkau tidak bisa memaksakan mereka itu supaya dapat hidayah, karena hidayah di tangan Allah. Engkau tugasnya hanya mengingatkan, menyatakan. Maka asbabun nuzul, sebab nuzul turunnya daripada ayat ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ketika itu urwiya anna jama'atan min al-kuffar Quraisy min kuffar Quraisy, beberapa jamaah daripada kafir Quraisy, banyak mereka sedang berkumpul dan mereka sedang berbincang-bincang mengenai perkara Nabi Muhammad SAW. Nah, faqala lahum Ubay bin Khalaf, maka Ubay bin Khalaf berkata, ala tarawna ila ma yaqulu Muhammadun, bagaimana pendapat kalian seperti yang dikatakan Muhammad, innallaha yab'atsul amwat, bahwasanya Allah itu akan menghidupkan orang mati itu kembali dan membangkitkan mereka. Nah, maka mereka tidak ada yang percayanya. Kemudian Ubay bin Khalaf berkata kepada mereka, Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la azhabanna ilaihi, aku akan mendatangi Muhammad, la aqsimannahu, dan aku akan mendebat dia, mengejek dia, mengolok-olok dia. Nah, fa'akhadha idhaman, maka dia mengambil satu tulang balian yang hampir hancur. Tulang tadi, tulang yang hampir remuk. Faja'ala yufattituhu biyadihi. Kemudian dia mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Dia remuk itu tulang sampai seperti debu. Kemudian dia mengatakan dan mengaburkan debu yang asalnya tulang tersebut di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, taqulu, engkau berkata,
inna ilahaka yuhyi hadhihi ilah, bahwasanya Tuhan engkau itu akan menghidupkan kembali tulang belulang yang hancur ini, ujarnya sambil dihancurnya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sombong iyalah. Lalu ujar Nabi apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi SAW, "Na'am, betul, benar, bahwasanya Tuhan itu akan menghidupkan tulang belulang ini kembali, wa yab'atsuka, dan Allah akan membangkitkan engkau, wa yudkhilaka jahannam, dan Allah akan memasukkan engkau ke dalam neraka jahannam." Nah, ini diantara orang yang masih hidup yang dijamin masuk neraka. Ada orang masih hidup dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, Abdurrahman bin Auf. Nah, ada ini kada Ubay bin Khalaf ini nas daripada Rasulullah, belum lagi orangnya mati, ujar Nabi SAW, "Na'am, betul, engkau akan dibangkitkan oleh Allah dan akan Allah masukkan ke neraka jahanam." Maka orang Ubay bin Khalaf ini pasti masuk neraka jahanam karena telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad seperti itu. Nah, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah, zat yang menghidupkan tulang belulang itu kembali, alladzi ansha'aha, dia yang ansha'a ini menjadikan minal adam, daripada tiada, awal marratin, pada kali yang pertama. Dialah yang menjadikan manusia itu daripada tiada di kali yang pertama, daripada nutfah, daripada air mani. Fakama khalaqal insana wa lam yakun syai'an madhkura kadzalika yu'iduhu. Seperti mana Allah kuasa untuk menjadikan manusia yang asalnya ada dan menjadi ada, kemudian diciptakan daripada air mani yang hina, begitu pula ujar Allah, seperti itulah kami pun kuasa untuk membangkitkan mereka kembali nanti setelah mereka di dalam kubur. Maka di dalam kitab Tauhid, Jawharatul Tauhid, disebutkan di situ bahwasanya seluruh jasad insan ini akan hancur menjadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasad kita ini minha khalaqnakum, daripada tanah diciptakan. Jasad kita daripada tanah. Dan seluruh makanan jasmani ini berasal daripada tanah. Ya, daripada tanah. Nah, makan nasi dari mana? Dari tanah. Ayam dari tanah lah juga. Yang makan beres juga. Iyalah. Makan itik misalnya, tahu itik dari tanah juga. Makanan itik dari mana? Dari tanah juga. Makanan jasmani ini dari tanah. Nah, kemudian wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu pula kami akan kembalikan kalian. Maka asalnya dia tanah, kemudian hancur kembali menjadi tanah. Yang pertama kali akan hancur dan busuk adalah perutnya manusia. Perut manusia. Kenapa? Karena manusia ini hidupnya itu kebanyakan memikirkan parut. Parut yang dipikirkannya, yang dibangga-banggakannya, pokoknya kemana-mana urusan perut aja. Nah, urusan perut ini untuk yang dipikirkan yang berhemat, maka yang pertama kali hancur di dalam kubur itu daripada jasad insan itu adalah parutnya. Parutnya dulu. Itu hanya yang lainnya. Kemudian tulangnya. Lalu ada satu yang tidak hancur, namanya ajibul zanab, yaitu tulang ekor. Kita sebenarnya ini memiliki tulang ekor di sini, di ujungnya. Nah, tulang ekor ini tidak akan hancur berapapun lamanya. 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, 500.000 tahun di dalam kubur, ini tulang ekor ini tidak akan hancur. Nah, kemudian nanti
ketika sampai hari pembangkitan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama mati yang berteri, sangkakala yang kedua ditiup lagi. Jaraknya sangkakala pertama dengan sangkakala kedua adalah 40 tahun. 40 tahun masa istirahat, kemudian ditiup oleh malaikat kembali, maka seseorang itu, setiap orang itu akan berdiri dari kubur mereka masing-masing. Nah, nang tersisa ajibul dzanab, tulang ekor tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Hujan tadi berbentuk air mani, seperti air mani, mengenai setiap tulang ekor setiap manusia. Maka dengan hujan tersebut mengenai tulang ekor manusia tadi, maka jadilah manusia itu berbentuk seperti mana kita sekarang ini. Kada terpahulu, wajahnya sama. Ini kita nih kada denang samanya ya, kalau muka ada hidung kada denang samanya, hiluangnya aja sama pada dua. Nah sama bangka ini nah ulun bentuknya kayak ini, pian bentuknya kayak masing-masing, karena masih aja tadi ajibul dzanab. Maka kata para alim ulama, kalau Allah menciptakan sesuatu itu daripada tidak ada bahannya pun Allah kuasa. Apalagi menciptakan sesuatu yang memang ada bahannya, tinggal menambahi lagi. Nah itu kada hancur. Jadi kayak apa aja disiksa di kubur, ajibul dzanab tadi, tulang ekor tadi kada hancur, masih ada. Nah, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, dia zat yang akan menghidupkan kembali, yaitu zat yang menciptakan manusia di kali yang pertama. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan huwa dia Allah Subhanahu wa taala dengan setiap makhluknya itu sangat mengetahui. Nah, amunnya ada manusia inilah maulah misalnya kipas angin. Nah, yang paling tahu kipas angin ini dari ujungnya sampai ujungnya, dalamnya, luarnya itu maulah. Ya kalau mun kita ada tahu HP ini yang tahu luarnya, dalamnya apa isinya, itu yang maulah. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengetahui detail daripada itu makhluk, baik luar, dalam, kapan hancurnya, tahun berapa hancurnya, ya, dia akan dibangkitkan kembali. Ini yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberitahukan bahwasanya kita ini akan dibangkitkan kembali nanti setelah kematian kita. Maka yang menciptakan itu lebih mengetahui. Nah, amunnya yang kadang menciptakan itu kada ditahu, mengaras bahanu. Padahal salah. Iyalah, mengaras orang tahu ini berdiam aja. Ini bahanu. Ya, misalnya lah kita tuh perjalanan, orang itu padahal jarang kebenjer, cuman ada apa ngarannya nang 3 bulan yang lalu tuh suara kebenjer tuh penanahannya tuh di jalan tuh. Padahal sekali aja, padahal supir nang nyupir tuh tiap hari kebenjer, sidin berdiam aja. Ya kalau tak tahu berdiam aja orang. Ada yang di belakangnya padahal 3 bulan yang lalu udah ibarat jalan tuh sakit di orang dah. Ada jalan yang kada sakit, bisa sakit 3 bulan dah ya. Komen macam-macam. Nah, kadang-kadang seperti itu yang namanya manusia. Mengomen Allah Ta'ala, padahal manusia itu tidak menciptakan makhluk ini. Yang menciptakan, yang maha tahu dengan segala makhluknya, yang menciptakan dunia Allah, yang menciptakan akhirat adalah Allah, yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memprogram hidup manusia ini adalah Allah, bukan manusia itu sendiri. Lain kita yang memprogram, jangannya kita yang menghendaki memprogram hidup kita ini. Kadang ini kita dah pun gini lah, hakun lapian lahir di Rumbuku. Kada hakun kita hakun lahirnya misalnya di Arab, iyalah anak Raja Salman kan misalnya, hendak kita, atau anak presiden
Nah, Pak Donald Trump kan misalnya, ya lah, nyata sugi, hidung mancong. Ada itu menjadi orang mambok nih, bau mah, hidung minta, awak hirang misalnya kan. Tapi ini lain program kita, lain pilihan kita. Ini yang memprogram kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula selama kita hidup sampai kita mati. Nah, seperti mana hidup kita ini diprogram oleh Allah, begitu juga setelah kematian kita nanti yang memprogram itu adalah Allah. Ujar Allah, ada kainan anggarannya siksa kubur itu ada, diberitahu oleh Allah. Yakin kada yakinnya lagi. Nah, yang dari kubur itu karena ada hari pembangkitan dari Allah, ada hari dihisab, ada hari yang ditimbang amal itu ada, titian sirat itu hak itu ada. Nah, itu Allah yang memberitahu. Nah, karena kehidupan kita tadi, kematian kita, setelah kematian ini bukan kita yang memprogram, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seluruh dokter di dunia ini dia menahan lahirnya bayi. Nah, dokter berarti sedunia ini menahan bayi ini kada lahir di jam ini. Ujar Allah lahir, kira-kira lahir ya lah. Atau berarti dokter menahan orang itu supaya kada mati, diobati jadi apa ya macamnya supaya kada mati. Kawal jar Allah mati sampai ada ajalnya pasti mati. Karena kelahiran, kematian tidak ada di tangan makhluk, semua itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Han orang sembahyang ini nyaman menjalani hidup dah. Soalnya sudah berikrar dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ampun siapa? Ampun Allah Tuhan semesta alam. Ampun Allah itu kita mau urusin lagi, kan bisa ngurusin lagi lah. Tapi ngurusin santai dia jalani dengan keadaan tawakul dan keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan tenang. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Nah, Allah juga menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, Allah mampu dari itu, kuasa dari itu. Coba kita melihat ujar Allah, Dia yang menjadikan bagi kalian dari syajar, daripada pohon atau dedaunan akhdar yang hijau. Daun itu bilanya hijau mengandung banyak ya. Bilanya masih hijau, lain kering. Mun sudah kering kada ada lagi banyunya di dalam. Tapi amunnya masih hijau, ambil daun pisang itu lah, digosok-gosok, ada keluar ya kalau sedikitnya ada tehnya kah. Nah, daripada kekuasaan Allah, ada di antara daun itu yang hijau, bila ia berbisik mengeluarkan api. Oke, ada di antara daun-daun itu, lihat orang kebakaran hutan tuh. Jangan dicucolongin tuh istilah apa deh, daun berbisik, harinya panas pulang, itu jadi terjadi kebakaran. Nah, ada beberapa ya Allah yang kami ciptakan. Nah, yaitu diantaranya adalah maliran juga. Nah, apa tuh nang korek api tuh nah? Ya kalau, nah dari bahannya dari apa? Nah, kemudian bila di apa bahasa kita? Nah, digisik misalnya. Nah, itu akan keluar api. Nah, dari mana itu? Kami Allah yang menjadikan. Faidah antum minutuqidu, sehingga kalian bisa menyalakan api tersebut untuk memasak. Nah, biasanya memasak. Nah, itu kekuasaan kami juga menjadikan di situ. Kemudian awal dari khalaqas samawati wal ardh, bukankah zat yang telah menjadikan 7 batara langit dan 7 batara bumi itu biqadirin ala ayyakhuqa mislahu, yaitu dia pun kuasa untuk menjadikan yang seperti langit dan bumi tersebut. Ini ada pertanyaan kayak Allah bertakut, bukankah zat Allah yang telah menjadikan langit dan bumi itu sanggup untuk menciptakan yang seperti itu? Jawabannya sanggup. Jawabannya bala, betul ya Allah, engkau sanggup. Nah, wa huwal khallaqul alim, karena dia adalah maha pencipta dan maha tahu daripada apa yang diciptakannya. Dalam tafsirnya di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa mampu menciptakan langit yang begitu luas dan begitu besar.
bumi yang begitu luas dan begitu besar, dan makhluk-makhluk yang lain yang besar, apakah tidak mampu untuk menciptakan manusia yang kecil ini? Maksudnya itu, apakah Allah tidak mampu membangkitkan kembali manusia yang bentuknya kecil ini? Nang langit nang jauhnya aja Allah diciptakannya, apalagi nang halus kayak manusia, itu maksud Allah. Nang benar aja Allah yang mau ulang, apalagi nang halus-halusnya. Iyalah, kapal aja bisa ulang, apalagi jukung. Semua di sini mulai jukung, jangankan jukung kapal pesiar sini boleh. Masa jukung nang halus sini nggak bisa boleh? Ya lo pasti bisa. Berat jukung papan-papan disusun, jadi dia jukung kapal pesiar yang ganal itu bisa sini boleh. Nah, kayak itu maksudnya juga. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, apakah tidak mampu seperti perkataannya orang-orang kafir Quraisy tadi untuk menghidupkan kembali manusia yang kecil? Sangatlah mampu. Bala. Maka kita jawab bala, sangatlah mampu. Na'am huwa qadirun ala dzalika wa huwal khallaqul alim. Kemudian dalam segi menciptakannya tadi pula, apakah mendaya ulah kapal tadi pula? Bila ini ulah kapal ganal, kapal pesiar misalnya, kayak kapal Titanic, tenggelamnya kapal apa? Penderit. Nah, ada kapal-kapal ganal. Nah, kapal yang memuat 100.000 orang di dalamnya. Nah, ada lapangan bolanya, ada bioskopnya, ada macam-macam di dalamnya lengkap. Nah, kapal tadi. Lawan ulang jukung. Mana waktunya lebih lama, lebih lawas mengolah kapal nang ganal dalika ulah jukung. Mengolah kapal ganal yang Allah. Bahannya terbanyak mengolah kapal ganal daripada jukung kan. Nah, apakah Allah dalam menciptakan itu seperti itu? Apakah Allah dalam menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia yang kecil, menciptakan gajah yang besar, semut yang kecil, samakah bila menciptakan langit tangalih sedikit, bila menciptakan gajah tergenal tangalih sedikit, talawas sedikit, bila menciptakan samut ditiup jatuh jadi samut, kayak itu kah? Lalu Allah jelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, kami ujar Allah dalam menciptakan hanya saja sya'nuhu, perkara Allah menciptakan sesuatu itu idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu ayyaqula lahu, dia cukup mengatakan kun fayakun, jadilah engkau, maka langsung jadi. Dulunya tidak ada langit, ujar Allah kun, jadi langit. Dulunya tidak ada bumi, kun, ujar Allah, jadi bumi. Dulunya tidak ada sungai, ujar Allah, kun, jadilah sungai. Dulunya tidak ada jibal, lautan, Allah katakan kun, maka jadilah jibal. Dulunya tidak ada binatang yang besar, gajah, kun, jadi gajah. Samut panang halus, kun, jadinya juga. Tidak ada, sama saja bagi Allah menciptakan makhluk yang besar ataupun makhluk yang kecil, bagi Allah itu sama saja. Yakhluq bikun, menciptakan dengan kun, wa yarzuq bikun, memberikan rezeki dengan kun, wa yaf'al bikun, dan Allah berbuat sesuatu sekehendaknya dengan kun fayakun. Wala yahtaju ila kun, bahkan Allah tidak berhajat kepada lafaz kun. Allah sama sekali tidak berhajat kalau menunggu kun dulu, karena kalau menunggu kun itu kalau bersikap yalah harus mengatakan kun dulu. Kenapa Allah memberikan permisalan dengan kun ini? Supaya dipahami oleh kita manusia. Sebenarnya Allah tidak berhajat sama sekali dengan kalimat kun. Bahasa kitanya tuh bim salabim. Bim salabim jadi. Nah, itu maksudnya Allah tidak berhajat kepada kalimat itu sebenarnya, cuma supaya memahamkan kepada manusia, artinya betapa mudahnya bagi Allah dalam menciptakan makhluk ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan dengan kalimat kun tadi. Idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, dan maha suci zat
yang di tangannya, di genggamannya malakutu kulli syai, segala kerajaan langit dan kerajaan bumi dan seluruh makhluk berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Tasarah sidin, tasarah ampunnya aja, tasarah Allah, karena berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Nah, kita kadang awal memaksakan kehendak kita, karena yang terjadi itu pasti adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah, tasarah Allah. Nah, tetapi ingat ujar Allah, wa ilaihi turja'una ba'dal mauti fayujizakum bi'amalikum, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu, kepada Dia kalian semua dikembalikan setelah kematian dan akan membalas daripada amal-amal kalian. Bila orang soleh maka dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan surga. Bila orang taleh itu kebalikannya soleh, orang yang berbuat buruk maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan lagi nanti tempatnya adalah neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita, menuntun kehidupan kita selalu dalam bimbingan Allah, dalam ketaatan kepadanya, dalam keridhaannya, dikumpulkan lagi nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka di sini